Halo boys and girls, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semuanya. Terima kasih udah mengunjungi video saya. Dan this is my first Q&A session buat kalian karena aku ngerasa perlu untuk buat ini setelah kemarin membaca postingan di KM Kelut kelas 1A. Itu di kolom komentar banyak banget pertanyaan tentang KM Kelut kelas 1A. Jadi aku mau kasih kalian rangkuman 5 pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyain di KM Kelut kelas 1A. Oke, jadi latar belakang aku bikin video ini seperti yang aku bilang tadi karena banyak banget yang nanya di KM Kelut kelas 1A yang pernah aku posting sekitar setahunan yang lalu. Jadi aku bikin video khusus untuk kalian agar kalian lebih detail ya mengerti tentang apa pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyain tentang KM Kelut kelas 1A. Oh ya, by the way untuk saat ini KM Kelut lagi nggak beroperasi dan aku juga mau menyampaikan turut prihatin dengan kondisi sekarang. Baru tahu kalau kemarin 40 kru atau ABK KM Kelut positif COVID. Kita doakan semoga semua kru segera sembuh sehingga bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa dan bisa melayani kita semua yang ingin bepergian dengan KM Kelut. Tentunya semoga juga kondisi seperti ini segera berakhir. Amin, amin ya robbal alamin. Dan for your information, untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab itu nanti aku akan ngejawabnya itu berdasarkan pengalaman waktu aku naik KM Kelut bersama istri beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi emang informasinya sih beberapa tahun yang lalu, tapi aku coba untuk update dari sumber-sumber yang cukup terpercaya sehingga nanti teman-teman juga bisa terbantu dengan informasi-informasi tersebut ya. Dan mohon maaf banget sebelumnya aku kasih disclaimer kalau misalkan ada informasi yang kurang valid atau mungkin masih kurang lengkap, aku minta maaf sebesar-besarnya. Kalau misalkan kalian punya informasi yang lebih lengkap, kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah. Oke, kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama, yaitu berapa harga KM Kelut kelas 1A. Oke, kita nggak akan bahas yang kelas 1B atau kelas ekonomi atau kelas yang lainnya. Kita hanya akan membahas kelas 1A aja. Jadi untuk KM Kelut kelas 1A setelah aku update, aku cari informasi untuk saat ini itu di harga Rp994.000 untuk dewasa. Dan untuk bayi itu harganya adalah Rp104.000 dan semuanya ini harganya adalah untuk tujuan Batam Jakarta. Ya, kalau rute yang lain itu harganya beda. Nanti kalian boleh cek deh, untuk harganya itu bisa dicek di situsnya Pelni langsung. Kalian cek aja nanti rutenya kalian mau dari mana, mau dari Medan ke Batam atau dari Medan langsung ke Jakarta gitu. Nanti ada semuanya di sana. Nah, yang dimaksud dengan harga bayi 104.000 itu bayi itu adalah anak yang usianya 24 bulan atau di bawah 24 bulan. Itu dianggap sebagai bayi yang akan dikenakan harga sebesar Rp104.000. Kalau di atas itu tidak ada varian harga untuk batita atau balita atau usia di atas 3 tahun atau 5 tahun gitu. Nah, buat teman-teman yang membeli tiket KM Kelut dengan harga segitu tadi, itu kalian akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dengan penumpang di kelas yang lain, ya. Jadi penumpang yang membeli tiket kelas 1A nanti akan mendapatkan fasilitas 1 kamar sharing untuk berdua. Selain itu nanti di dalam kamar itu sudah lengkap, selain ada 2 tempat tidur, nanti ada meja untuk kerja, tapi mejanya cuma 1, jadi nanti kalau misalkan kalian di dalam itu ada berdua harus sharing ya. Terus ada lemari untuk nyimpen barang, ada TV juga, kemudian ada kamar mandi lengkap, sudah ada air panas dan air dingin, kemudian ada toiletnya, semuanya ada di dalam situ ya. Dan kemudian ada AC yang di-integrated di dalam ruangan tersebut. Tapi menurut saya sih AC-nya dingin karena AC-nya AC sentral. Kita nggak bisa kontrol menggunakan controller itu remote yang bisa kayak AC-AC rumahan, itu kita nggak bisa. Jadi kalau udah kedinginan mungkin
yang bisa kalian lakukan adalah berselimut tebal-tebal, gitu aja sih. Dan untuk penumpang kelas 1A, kalian akan mendapatkan bagasi cuma-cuma 40 gram bagi setiap penumpang. Jadi jangan khawatir kalau misalkan barang bawaan kalian banyak, itu 40 kg itu free of charge. Kalian bisa juga bawa barang kalian itu ke dalam kamar, tapi nanti koordinasi dulu juga sama resepsionisnya yang ada di deck kelas 1. Dan yang pasti untuk penumpang dengan tiket kelas 1A, kita akan mendapatkan makan pagi, makan siang, makan malam. Wah, pokoknya komplit deh semuanya ya. Kalian akan terjamin di situ, tinggal tidur, makan tidur gitu aja. Nah, masih seputar harga nih teman-teman. Ada yang nanya juga tentang harga tuh, Bang, kalau misalkan kita beli harga 994.000 itu udah satu kamar atau itu gimana gitu? Maksudnya gimana tuh, apakah ada tipe pembayaran yang lain gitu? Penghitungannya gimana? Jadi untuk kalian yang mau naik KM Kelut kelas 1A, harga 994.000 itu tadi itu adalah harga per kepala, bukan harga per kamar. Artinya kalau satu kamar itu isinya berdua dan kalian mau pergi berdua, kalian harus beli 2 tiket, bukan 1 tiket ya. Jadi kalau kalian pergi misalnya sama istri maunya satu kamar, ya udah berarti kalian harus bayar 2, bukan bayar 1 tiket. Untuk bayi harganya Rp104.000 dan kayaknya non-seat ya kalau yang bayi ini. Jadi kalau misalkan kalian bawa bayi, ya mungkin tidurnya bareng di satu tempat tidur itu tadi, bukan di tempat tidur yang satunya, karena bayi dihitung biasanya kan kalau penerbangan atau jasa transportasi itu kan bayi hanya dihitung untuk tempat duduk yang sama sesuai dengan orang tuanya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua yang sering ditanyain, dan ini menurut saya ini penting buat kita ketahuin bareng-bareng ya. Pertanyaan itu gini. Oke, pertanyaan ini salah satunya datang dari Livianus Nelo. Jadi pertanyaannya itu, wajib bawa istri, wajib suami istri nggak kalau misalkan mau masuk satu kamar di KM Kelut kelas 1A? Udah banyak banget yang nanya kayak gini ke kolom komentar di bawah tuh, banyak banget sampai gimana ya jawabnya. Jadi Livianus, dengerin saya, kamu bukan satu-satunya yang bimbang mau bawa pacar ke KM Kelut kelas 1A. Tapi gimana ya ngejawabnya ya? Maksudku gini, menurutku sih boleh aja sih kalau misalkan kamu bawa kamu satu kamar dengan yang bukan istri atau suami kamu, itu boleh aja sih. Menurut aku ya, itu boleh aja sih. Misalnya nih kamu pergi dengan KM Kelut dengan temen deket banget gitu ya, TTM gitu, boleh, asalkan temen kamu itu jenis kelaminnya sama kayak kamu gitu. Misalkan temen kamu cowok, kamu ya cowok gitu. Kamu cewek, temen kamu yang TTM-an sama kamu ya harus cewek gitu. Itu masih boleh sih. Ataupun kalau misalkan nggak sama atau lawan jenis, boleh juga, masih boleh. Misalnya contohnya kamu bawa ibu kamu, atau mungkin kamu yang cowok ya, maksudnya kamu cowok, kamu bawa ibu kamu, atau kamu yang cewek, kamu bawa bapak kamu gitu. Aku rasa it's fine, it's no problem kalau kamu mau naik KM Kelut satu kamar sama mereka gitu. Normatif banget ya jawabanku ya, karena ya emang kayak gitu sih. Kalau misalkan kita ngikut norma, yang bukan mukrim kita kan kita nggak boleh dong satu kamar. Kalau yang mukrim kita boleh satu kamar gitu. Tapi cuman gini, kalau misalnya pertanyaannya itu maksudnya adalah boleh nggak sih sama Pelni bawa pacar atau teman beda lawan jenis masuk ke dalam satu kamar di KM Kelut gitu. Kalau itu yang kamu tanyain, menurutku mungkin boleh ya. Kenapa aku bilang mungkin? Karena ada probabilitas kamu dibolehkan dan kamu nggak dibolehkan gitu. Ya boleh, berarti boleh asalkan kamu nggak ketahuan gitu. Maksudnya gini,
Pengalamanku kemarin waktu aku naik KM Kelut itu sama istri, ketika aku check-in di resepsionis yang kelas 1 itu nggak ditanya tuh mbak atau masnya suami istri gitu, nggak ada ditanya, cuma langsung kita datang ke situ, ngasih tiketnya, kemudian kita taruh deposit dan kita dikasih kunci, udah gitu aja gitu. Jadi nggak ditanya KTP-nya, nggak ditanya surat nikahnya gitu. Jadi masih possible aja sih kalau misalkan kamu masuk aja kayak gitu, asalkan kamu nggak ketahuan gitu ya. Dan kalau nggak salah seingatku pas waktu kita booking tiket Pelni online, itu ada pernyataan ketika kita beli tiketnya itu lebih dari satu, itu ada pernyataan bahwa kamu membeli karena kamu keluarga atau kamu suami istri gitu. Kalau nggak salah ada sih, ada pernyataan yang harus dibuat seperti itu. Tapi kan potensi untuk memberikan informasi yang tidak benar dalam proses booking itu kan mungkin aja bisa kalian ketika bookingnya buat bareng sama pacar, tapi ternyata di pernyataan itu kalian tulis bahwa kalian adalah suami istri gitu kan, dan nggak ada verifikasi gitu. Emang waktu itu nggak ada verifikasi juga sih waktu aku booking itu. Jadi cuman menyatakan itu aja, dan kemudian kita udah bayar dan dapat tiketnya, dan kita bisa masuk ke KM Kelut. Sorry, aku nggak encourage buat kamu yang nonton melakukan memberikan informasi yang tidak benar ke pihak Pelni, tapi ada kemungkinan itu bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Dan misal nih kalian melakukan itu gitu, misalkan kalian memberikan informasi yang salah, kalian sebenarnya itu adalah temenan gitu, tapi kalian tulis di situ adalah suami istri. Kalau misalkan sampai ketahuan, saya nggak ngerti konsekuensinya apa, tapi pasti setiap hal-hal yang nggak baik pasti ada konsekuensinya gitu. Mungkin yang tahu konsekuensinya atau pihak Pelni bisa kasih komentar di bawah dong ya. Siapa tahu nanti bisa dibaca sama teman-teman biar lebih tahu gitu kebijakan Pelni terhadap hal ini itu seperti apa gitu. Oke. Lagian ya teman-teman, ini aku kasih tahu nih buat kamu semuanya. Daripada misalnya kalian itu lagi pacaran dan booking di KM Kelut kelas 1A untuk berdua yang malah nggak berfaedah, mendingan kalian pesen yang ekonomi aja, bisa rame-rame ya kan, bisa bersama-sama di situ gitu kan, dan uangnya bisa ditabung buat modal nikah, bener nggak? Iya dong. Dan misalnya nih nanti kalian udah nikah dan mau satu kamar, kalian bisa upgrade dikit, jangan naik KM Kelut. Kalau KM Kelut kan buat jalan aja nih. Tapi kalau bulan madu kalian bisa coba kapal pesiar Dream Cruise. Kayak apa kapalnya nih? Coba aku punya linknya di sini. Coba kalian cek ya. Oke, pertanyaan ketiga yang sering ditanyain juga. Kalau misalnya kita pergi sendiri menggunakan KM Kelut kelas 1A, apakah ada kemungkinan kita dicampur dengan penumpang lain yang dalam satu kamar? Kan satu kamar itu kan memang isinya berdua ya. Emang isinya berdua. Jadi banyak yang penasaran kalau misalnya cuma sendiri, apakah bakal ditaruh di dalam kamar sendiri atau dicampur sama penumpang yang lain? Jadi untuk menjawab pertanyaan ketiga ini sebenarnya saya gak bisa, dari pengalaman saya harus bertanya sama Pelni, dan kebetulan saya udah nanya sama mereka. Jadi aku putuskan untuk bertanya sama Pelni dalam kondisi seperti itu. Kalau kita bepergian sendirian dan kita beli tiket kelas 1A, apakah kita akan dicampur dengan penumpang yang lain? Jawabannya adalah iya, kita akan dicampur dengan penumpang lain yang satu jenis kelamin. Jadi kalau misalkan saya nih mau bepergian sendirian dari Batam ke Jakarta, saya cuma pergi sendiri, dan ketika saya naik KM Kelut, ada kemungkinan ketika kamar saya itu kasurnya kan satunya masih kosong nih, jadi pihak KM Kelut itu bisa menaruh penumpang lain di kamar saya atau di kasur yang sebelah saya tadi. Wah, serem juga ya, so creepy. Maksud saya, kalau misalkan penumpang itu orang jahat gimana? Kita nggak kenal tuh, dan satu kamar lagi gitu. Kalau tempatnya rame-rame, satu dek rame-rame gitu, kayaknya nggak terlalu menakutkan ya. Tapi kalau misalkan orang itu orang jahat gitu, satu kamar kita naruh barang dicuri,
Ya kalau misalnya cuma dicuri, kalau misalkan ada yang lain-lain dia lakukan kejahatan sama kita gimana gitu. Itu kayaknya mending kalau saya sendiri dan harus dicampur, saya mending ngambil yang ekonomi gitu, lebih aman sih menurut saya ya. Kalau mungkin misalkan ada teman-teman yang punya pengalaman pergi sendiri dan kalian dicampur dengan penumpang yang lain, boleh dong share di bawah ya, biar kita tahu semuanya gimana sih pengalaman kalau dicampur sama penumpang yang lainnya. Oke, pertanyaan keempat ini dari salah satunya dari Hendra. Oke, Hendra nanya, Om bisa nggak isi mobil? Om KM Kelut bisa isi mobil nggak? Mungkin yang dimaksud sama Hendra ini adalah kita bepergian, terus bawa mobil, dan mobilnya itu dibawa sekalian di KM Kelut gitu ya maksudnya ya. Kalau pas waktu saya naik KM Kelut kemarin, saya kayaknya nggak ngelihat ada mobil atau kendaraan yang berlalu lalang bisa masuk ke dalam KM Kelut. Yang saya lihat itu kemarin untuk masuk KM Kelut sendiri itu penumpang harus tangga yang naik ke atas itu cukup tinggi untuk naik ke atas. Tidak ada lubang yang biasanya untuk masuk mobil. Kalau di kapal Roro itu kan memang ada tempat untuk naikin mobil, naikin motor kayak gitu. Kalau di KM Kelut setahu saya nggak ada untuk naikin mobil atau motor. Jadi kesimpulan saya emang nggak bisa kalau kita mau bawa mobil atau motor kita. Tapi nih kalau misalkan Hendra mau memang pergi mau ke Jakarta, emang mau bawa mobilnya sekalian ke Jakarta dari Batam, kayaknya bisa, tapi dengan sistem kargo ya. Jadi mobilnya dikemas kargo dulu, setelah dikemas kargo nanti dimasukkan ke kapal Pelni, jadi harus pakai kren-kren yang tinggi-tinggi itu ya, diangkut ditaruh kapal, baru bisa dibawa ke Jakarta. Kayaknya sih gitu ya. Dan kalau nggak salah harga untuk kargo mobil, satu mobil itu harus dikemas dengan satu kargo yang besar itu, dan satu kargo itu harganya sekitar 10 juta, itu masih harga kotor. Seingat saya gitu. Dan artinya daripada kalian pakai buat bayar kargo 10 juta, mending kalian buat pesan seluruh kamar kelas 1A ya kan, biar buat teman-teman yang di ekonomi bisa masuk kelas 1A gitu. Sisanya nanti baru buat ngirim mobil pakai ekspedisi, lebih murah lagi, mungkin ekspedisi sekitar 5 juta atau 3 juta setengah lah kalau misalnya kalian pakai ekspedisi darat gitu, daripada kalian habisin duit buat masukin mobil ke KM gitu. Oke, pertanyaan kelima, beli tiket KM Kelut atau kapal Pelni di mana ya? Yang pasti kalian bisa beli di agen-agen kapal. Aku rasa di setiap kota ada agen penjualan tiket kapal. Kalian cari aja deh agen-agen penjualan tiket kapal ini. Terus kalian juga bisa membeli langsung di kantor Pelni. Tidak semua kota ada kantor Pelni, biasanya hanya kota-kota yang ada pelabuhannya ada kantor Pelni. Kalian bisa kunjungin langsung. Atau kalau kalian nggak mau datang langsung ke agen atau ke kantor Pelni, kalian bisa booking secara online. Kalau aku kemarin itu bookingnya secara online. Kalau kita bisa online, ngapain kita harus datang ya? Cuman aku nggak tahu, kalau dulu pas waktu aku booking online, untuk cetak tiketnya itu tetap harus datang ke kantor Pelni. Nah, setauku yang terakhir ini aku buka situsnya untuk booking tiket Pelni, itu udah rapi. Tapi aku belum coba untuk book lagi. Semoga sih nggak perlu cetak ke kantor Pelni. Nah, kalau kalian mau cari-cari informasi yang lebih lengkap tentang Pelni, kalian bisa langsung kunjungin websitenya Pelni aja. Di situ mereka udah punya informasinya semua. Bisa ditelepon juga mereka, ya ada hotline-nya. Dan kalau nggak punya paket untuk nelpon, kayaknya kalian bisa juga nanya di Facebooknya Pelni. Cukup cepat juga kayaknya balesnya di sana. Kalian bisa nanya-nanya di sana. Oke, kayaknya itu aja sih 5 most frequently asked question di postingan saya KM Kelut kelas 1A. Terima kasih buat semuanya yang udah kasih komentar-komentar di situ. Terima kasih udah kunjungin channel saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya
aktifkan tombol lonceng atau tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube saya. See you on the next video.